akan mengupas tuntas, akan menggali informasi tentang adat budaya, misteri sumpah pocong. Proses daripada sumpah pocong sangat besar resikonya. Allahu Akbar. Akan berujung dengan kematian. Harus siap menerima resikonya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Anamix PT. Kali ini saya bersama tim kru Kusitis Official akan mengupas tuntas, akan menggali informasi tentang adat budaya turun-temurun dari nenek moyang, yaitu sumpah pocong. Untuk itu, di sana di belakang saya sudah memediumkan antara mediator kita dengan memang kodam yang mungkin berkecimpung dalam sumpah-sumpah pocong tersebut. Untuk itu, tidak banyak yang akan saya sampaikan, dan dari saya Anamix PT selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi kalian yang menjalankannya. Untuk itu kita langsung saja kepada lokasi mediumisasi kepada salah satu guru spiritual kita, yaitu Gus Idris Al-Marbawi. Di samping saya salah satu guru spiritual kita, Gus Idris Al-Marbawi, dan juga dua mediator kita, Ustadz Farhan dan Ki Ageng Prayitno sudah bersiap-siap untuk mengupas tuntas, menggali informasi, mengekspedisi tentang adat budaya Jawa dari nenek moyang kita, sumpah pocong. Bahwasanya norma-norma yang diangkat dari adat budaya Jawa pasti menimbulkan kemistisan di situ. Kita akan kuak mengenai hal tersebut. Untuk itu mungkin ada pesan-pesan dari salah satu guru spiritual kita, Gus Idris Al-Marbawi. Silakan, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini senantiasa kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan untuk selalu bisa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang memberikan saran, banyak sekali yang meminta tolong diungkap tentang misteri sumpah pocong. Kalau dalam Islam, ya memang tidak diperbolehkan sumpah apapun, apalagi sampai membawa nama Tuhan, ya. Memang berat, kecuali sudah mentok, ya, pengadilan wis gak ngatasi, pengadilan sudah ndak ngatasi, saksi nggak ada, cuman sudah dituduh mentok tanpa bukti yang kurang kuat. Disitulah pelaku bisa korban bisa mengangkat sumpah. Biasanya mubahalah kalau dalam Islam, ya. Kalau dalam Islam kita kenal dengan mubahalah. Tapi kalau dalam adat Jawa itu mentoknya itu sumpah pocong. Ini yang akan kita kuak itu sumpah pocong. Nanti juga akan saya terangkan tentang mubahalah. Mubahalah itu seperti kalau dalam Islam itu, kalau kita dituduh, ya, difitnah, sudah orang banyak memojokkan kita. Misalkan difitnah zina gitu, ya, tanpa ada bukti yang betul-betul akurat dan valid. Di situ kita sudah nggak ada keadilan lagi. Maka solusi terakhir sebagai umat Islam yaitu dianjurkan untuk mubahalah, mentok sudah. Mubahalah. Jadi mubahalahnya seperti misalkan, demi Allah, saya berjanji dan saya bersumpah tidak pernah melakukan hal keji tersebut. Andaikan saya melakukan, maka saya akan kena azab 7 turunan. Andaikan saya tidak melakukan, maka kalian yang memfitnah saya, maka kalian yang menuduh saya akan kena azab 7 turunan. Nah, seperti itu contohnya pemirsa. Itu kalau mubahalah. Dan sekarang kita akan mengkuak sumpah pocong, ya. Sumpah pocong. Nanti kita datangkan kodam-kodam, biasanya ikut andil berperan dalam sumpah pocong. Jadi kita undang kodamnya itu panglimanya lah, yang sering, rajanya lah, ya. Terus lagi buat pemirsa yang tanya, ini Ramadan kok masih ada jin, masih ada kodam, bisa dilihat di video sebelumnya tentang penampakan atau jin atau kodam, ya, yang di bulan suci Ramadan masih ada. Karena hadis Nabi sahih itu dibelenggu setan dan jin, memang dibelenggu. Pengen jelasnya klik aja video di atas ini sebelumnya. Langsung saja kita akan mengkuak. Silakan langsung dua-duanya aja, ya. Dua-duanya aja. Kita masukkan semua. Kita juga akan mencontohkan langsung nanti. Mudah-mudahan kodamnya itu mau. Tapi saya tadi sudah ritual sama kodam biar
mencontohkan sedetail-detail mungkin, sejelas-jelas mungkin. Ayo Ki Ageng dulu ya, silakan Ki. Langsung panglimanya ya. Kalau ada sumpah pocong di Indonesia, tanah air, jadi inilah panglimanya yang ikut andil. Yang pasti mendekat, pasti ada di situ. Siap Ki? Ayo satunya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu bahasanya ya. Tapi insya Allah sudah ngerti bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kan saya sudah konsultasi sama antum semua tentang kita akan pengen tahu proses daripada sumpah pocong ya, kita pengen tahu. Tapi sebelum antum praktekin, pengen tahu dulu tentang sumpah pocong itu apa sebenarnya? Siapa yang mau disumpah? Ya nggak ada, cuman kita contohkan aja supaya dapat pelajaran ya, tentang pengetahuan aja lah. Ada tokek gede ya, kekuatan yang sangat besar datang. Siapa itu? Oh, ya temanku. Oh temannya. Ini pemirsa banyak yang bertanya, kalau ada suara tokek banyak itu keramat loh ya. Suara banyak, suara tokek itu berarti ada kekuatan yang luar biasa lah tandanya. Karena hewan tuh bisa melihat ya, hewan bisa merasakan sosok makhluk gaib. Sebentar, Ana mau tanya itu dulu. Saya mau tanya dulu tentang penjelasan tentang sumpah pocong dulu. Tolong dijelaskan. Sumpah pocong sangat besar resikonya. Baik yang nyumpah maupun yang disumpah. Solusinya mencari keberadaan kebenaran yang sesungguhnya. Begitu. Tolong tunjukkan siapa yang mau disumpah, baru saya jelaskan. Siapa yang berani? Tapi jangan dibuat sungguhan ya. Ini contoh aja ya. Contoh aja. Pak Musa, silakan Pak Musa. Nah, pejabat aja yang kita masukkan. Misalnya pejabat kasusnya kan gede-gede. Tolong dibantu untuk prosesnya gimana? Dimandikan, Ya. dikafani, layaknya orang meninggal. Kita mandikannya nggak usah ya, kita waktunya mepet, langsung aja. Ya skip aja mandikan. Sudah mandi Pak Musa? Sudah, Gus. Oh sudah kok. Dikafani dulu. Proses ngafan ini ada bacaan atau apa gitu? Ini jin Islam pemirsa ya, yang kita masukkan. Pimpinan tertinggi yang misalnya ada proses-proses apa sumpah pocong, ini langsung datang. Ini rajanya lah ibaratnya. Itu siapa itu? Boleh dikenalkan? Temanku. Oh teman. Yang benar ya, apanya prosesnya, apa tali-talinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda Islam ya, Muslim ya? Anda tinggal di mana sama beliau? Tidak jauh dari sekitar sini. Masih Jawa aja. Iya. Oh ya. Anda sebagai siapa, asistennya atau gimana? Saya sebagai. Pasti kalau ada proses sumpah pocong pasti Anda berdua ada ya, rajanya ya itu ya. Iya. Pasti saya hadir. Oh gitu ya. Ya nanti kita tanya-tanya kalau sudah prosesnya ini selesai pemirsa ya. Saya juga penasaran karena saya nggak pernah lakukan sumpah pocong sih. Pernah dulu sih, pernah tahun 2014 pernah diminta orang
untuk melakukan proses sumpah pocong, dimintai tolong masyarakat gitu ya, tapi saya nggak berani. Oke, kita kok aja. Terus gimana ini? Saya panggil Anda siapa? Panggil antum siapa? Oh, enggak usah ya. Tanya dulu. Sudah siap resikonya? Ya antum aja yang pengalaman, saya nggak pengalaman. Ayo. Tolong. Kurang apa ini sudah? Bagus. Kurang apa? Saksi-saksi. Oh, ada saksi-saksi. Berapa orang minimal? 2 orang. 2 orang. Perlu ditali nggak? Cukup. Cukup sudah ya. Baca contoh aja lo ya. Saksi. Merinding dulur, wae sing teko. Sebelum kita mulai, bacakan adzan dulu sekalian qomat. Sini aja. Ini kodamnya. Mereka ini kodam lajanya, kodam sumpah pocong. Ada kodamnya biasanya. Sini tuh. Adzan dulu sekalian qomat. Ayo. Silakan. Biar deket sama itu suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Komatnya. Ada komatnya tadi ya? الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت القيامة قد قامت القيامة الله أكبر الله أكبر لا إله illallah. Sudah, Mbah. Oh, belum, ada lagi. Ada syaratnya. Oh, masih ada lagi. Suruh baca syahadat. Tonton. Ikuti syahadat, ikut. Posisinya di mana? Biasanya. Mengikuti kata-katanya syahadat. Yang deket aja biar audionya apa suaranya jelas gitu.
Ikuti kami. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus bagaimana? Terus bagaimana, Mbah? Sudah siap. Sudah siap. Siap. Kasusnya apa? Kasusnya apa, Kang? Saya dituduh korupsi. Kamu benar-benar korupsi apakah? Tidak, saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Sungguh. Sungguh, Sungguh. sungguh. Kasusnya dituduh korupsi ya. Ini seorang pejabat. Ya begitulah. Nanti kalau benar-benar dia tidak melakukan, saksi-saksi harus siap. Saksinya nggak ada. Dampak, Saksi. dampaknya. Saksi. Gimana, Mbak? Sini ya. Ya, Sini pejabatnya nyamuk. kalau betul-betul gak melakukan, saksi-saksi harus siap. Terus, Mbah. Saya bacakan. Bilai. Saya baca istighfar dulu. Baca apa, Mbah? Istighfar dulu. Oh, istighfar. Ya silakan. Bilai. Baca. Apa, Mbah? Bilai. Oh, billahi. Gimana? Gimana, Mbah? Gimana, Mbah? Tawaloi. Oh, mengucapkan kalimat qasam. Ya. Billahi wallahi tallahi gitu. Ya. Coba contohkan. Ayo. Ada asistennya Cinya ya. Kodamnya. Sudah siap. Siap. Udah siap dari tadi, Mbah. Istighfar dulu. Oh ya, coba contoh. Gimana? Turutin. Iya. Ikuti. Siap. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. وأتوب إليه Wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم Astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه Ya bagus. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم
Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. وأتوب إليه Wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم Astaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. وأتوب إليه. Wa atubu ilaih. Sudah sih, Par. Fase juga ya kodamnya ya. Hebat. Terus? Oh, terus disumpah. Terus gimana? Biasanya yang Anda ya, yang pimpinannya ya. Anda apa yang itu? Antum. Ente pimpinannya. Ya, coba. Ikuti Sami. Saya bersumpah Saya bersumpah demi Allah, demi Allah, saya tidak melakukan korupsi yang difitnah, difitnah, yang yang dituduh pada saya. Andaikan saya Melakukan hal itu, saya siap siap menerima ajab dari Yang Maha Kuasa. dari Yang Maha Kuasa. Resikonya apa? Kalau misalkan bohong gitu. Resikonya apa? Adabnya. 1. Kematian, 1, kematian. Terus? kecelakaan yang tidak terduga. Oh gitu. Terus ada lagi. Dihantui nggak sama kamu? Terus, Dihantui pocong gitu. ya, Oh gitu. Ada lagi resikonya. Kalau misalkan bohong. sampai 7 turunan hidupnya gak bisa tentram. Oh gitu. Ya. Setelah proses ini terus gimana? Terus saksi-saksi itu gimana? Apa perannya saksi itu? Andaikan ini betul-betul gak melakukan, dampaknya orang yang menyumpah. Jadi yang menyumpah kena, yang disumpah kena. Andaikan ini tidak melakukan, tapi kalau ini betul-betul melakukan, ya, yang menghakimi langsung Yang Maha Kuasa. Oh begitu. Kenapa, Mbah? Sangat mengerikan. Oh begitu. Terus kalian itu ikut andil enggak setelah proses ini? Selama ada sumpah pocong, di mana pasti saya datang. Oh begitu. Berarti kodamnya ini ikut pemirsa ya. Yang dihampiri itu berarti yang bohong ya. Misalkan Pak Musa ini bohong, berarti tiap malamnya atau tiap apa kalian yang menghantui gitu. Ya, Kalau misalkan masyarakatnya yang nuduh itu yang bohong. masyarakatnya nanti ada dampaknya. Oh begitu. Benar-benar dia tidak melakukan. Mm-mm. Tapi kalau dia melakukan, tapi tetap berbohong, 7 turunan. 7 turunan. Terus apa lagi? Sumpah pocong jangan dibuat main-main. Sumpah pocong mengerikan. Sumpah pocong mengenaskan. Betul, di ajaran agama Islam gak ada. Tapi adat orang Jawa dulu paling kuat. Oh gitu ya. Berarti Masalah apapun, kecuali permasalahan yang besar-besar, bahkan pengadilan pun
tidak bisa mengutuskan. Baru sumpah ini yang terakhir dipergunakan. Andaikan dia tidak mau mengaku atas kesalahannya, saya gak mau tahu. Itu sudah kewajiban kehendak saya dari Yang Maha Kuasa. Memang saya ditugaskan seperti itu. Oh begitu. Ini pertanyaan lagi. Kalau misalkan mau membatalkan sudah melakukan proses ya, sudah melakukan proses sumpah pocong, tiba-tiba salah satu pihak korbannya yang dituduh ataupun yang menuduh ini pengen dibatalkan, bisa nggak? Sumpah pocong sudah ada perjanjian pada Yang Maha Kuasa, jangan dibuat main-main. Sebelum sumpah pocong dimulai, pikir masak-masak. Yang Maha Begitu. jangan dipermainkan. Sangat besar risikonya. Gimana Pak? Risikonya sangat besar. Kalau seandainya dia bohong, akan berujung dengan kematian. Oh, begitu ya. Ya, karena erat hubungannya dengan mayat. Oh begitu. Begitu pemirsa, ngeri juga ya. Ada lagi? Ya. Andaikan dia melakukan, tetap berbohong. Lihat saja, 7 hari. 7 hari. Oh 7 hari prosesnya ya. Ah, 7 hari pemirsa, perlu garis bawah ini. Penting juga untuk pengetahuan kita ya. selama 1 minggu proses dalam pengakuan. Dalam 7 hari tidak ada pengakuan. Tugas saya melaksanakan tugas dari Yang Maha Kuasa. Iya. Terus apa lagi yang perlu kita ketahui tentang sumpah pocong ini, Mbah? Apakah ada kodam kafir, Mbah? Yang ikut bisnya ikut campur lah dalam proses sumpah pocong itu, Mbah. Kalau anda kan antum Islam, Muslim, alhamdulillah lah. Saya tadi bisa kenal sama antum ketika ritual. Apakah ada yang kafir juga? Ada. Oh gitu ya. Kalau kafir gimana, Mbah? Prosesnya. Kafir masukin orang yang dipocong. Oh gitu. Disuruh dia tidak boleh mengaku. Oh gitu, Agar pemirsa. dijerumuskan ke neraka. Mereka tugas pocong kafir. Oh gitu ya. Kalau saya cuma menjalankan tugas. Hati-hati. Pocong kafir banyak. Disuruh jangan sampai mengaku, agar dia menjadi urusan saya. Oh begitu ya. Terus apa lagi? Apa lagi kira-kira? Ada lagi nggak yang perlu kami ketahui tentang sumpah pocong ini? Manusia yang punya permasalahan, andaikan permasalahannya tidak terlalu besar, jangan lagi pakai sumpah pocong, jangan. Gitu ya. Mendingan dihindari aja ya, nggak usah sumpah-sumpah gitu ya. Diselesaikan dengan secara kekeluargaan, pengadilan, apapun yang bisa Tim, pegang tim. menyelesaikan permasalahan itu. Jangan sampai menggunakan sumpah pocong. Besar sekali resikonya. Tapi kalau sudah kepepet, sudah mentok, darurat, nggak bisa lagi, urusan nyawa mau dikepung misalkan, mau dibunuh. Tapi tidak bisa mengaku. Urusan saya ya ini. Ini. Kecelakaan, maut, kematian. Kalau gak bisa mau mengaku. 7 turunan. Ingat. Dah siap. Siap. Siap dong resikonya. Siap. Ambilkan
kitab. Kitab Ambilkan kitab. ini. Biar langsung sama yang kuasa. Gak main-main ini. Bersumpah langsung sama Tuhan penguasa jagat. Jangan main-main dengan sumpah ini. Kenapa pakai Quran, Panjang? Ya, langsung saya sambungkan sama Sang Pencipta. Ilahi. Sekitar sini banyak-banyak juga jin-jin kafir. Ada lagi. Sambil menunggu kitab. Ya, yang harus kamu ketahui. Itu sudah datang semua. Sudah Saksinya mana datang saksi? menyaksian. Bila Anda berbohong, kematian sudah dekat. Sudah datang. Ayo, kitab. Masih diambilkan, Bah. Masih diambilkan saksinya. Pak Musa kesel itu bablas. Kalau nggak ada saksi, nggak ada kekuatan. Oh gitu. Ya udah, saya saksinya sama itu, sama Mas Admin, sama Mas Dimas lah, cukup 2 orang ya. Ya, saya saksinya sama. Saya saksinya sama Mas Dimas sudah. Cukup kan 2 orang? Dia benar-benar tidak salah. Kalian yang menanggung akibatnya. Kok gitu? Kan saya nggak nuduh. Siapa yang melakukan ini, Anodo? Oh, saksinya juga ikut getahnya ya? Ini kan mencari kebenaran yang sesungguhnya. Tapi kalau orang benar, kenapa disumpah pocong? Ini audionya masih bisa ya? Masih panjang, kuat. Oh, harus ada Qur'annya juga ya, lebih kuat gitu ya. Hati-hati. Ya, untunglah pemirsa, kodamnya pas Islam ya, pas Muslim. Kalau pas kafir, wah. Ayo, mana Qur'annya? Ditungguin ini sama Mbah. Kasihkan. Ayo kasihkan, Mas Haddad. Kasihkan Mas Haddad, sini Mas Haddad. Ya, terus gimana prosesnya? Itu, Mbah. Bawa Quran segala pemirsa. Langsung menyambungkan kepada Sang Pencipta. Kalau kamu bohong, kamu harus siap menerima resikonya. Saya bersumpah kepada Sang Pencipta. Dekatkan. Dengan ucapan Billahi. Wallahi. Allahi. Baca. Buka.
Dalam hati baca, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dalam hati baca, ya Allah, kalau kamu memang tidak bersalah. Ayo, baca terus. Baca. Ayo, baca. Sambungkan kepada Sang Pencipta. Bukan main-main. Ya Allah. Ya Allah. Ayo, minta pengampunan dulu sama Yang Maha Pencipta. Ya. Ayo, baca ayat-ayatnya. Ayo baca. Yang lantang. Turutin. Ikuti kata-kata saya. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Saya bersumpah Saya bersumpah tidak melakukan tidak melakukan apa yang dituduhkan. apa yang dituduhkan. Semua ini Semua ini kepada saya. kepada saya. Saya bersumpah Saya bersumpah Ya Allah. dengan namamu, dengan namamu, ya Rob. ya Rob. Kalau benar-benar berbohong, angkatlah, turunkanlah Ilahi, Wallahi, wallahi, tallahi, tallahi, aku tidak melakukan perbuatan Allah. Tegakkan yang tercela keadilan ya itu. Allah. yang tercela itu. Tegakkan kebenaran ya Allah. Terus sudah prosesnya. Luar biasa ya. Upacaranya. Aminkan. Saya minta doa kalian. Terus gimana, Mbah? Saya minta doa kamu. Doa apa, Mengaminkan. Iya, saya aminkan. Ya, Amin, amin. baca doa. Doa apa? Itu, Mbah. Saya nggak pernah proses gini, Mbah. Pengen tahu aja prosesnya seperti apa, dampaknya seperti apa, gitu aja. Lihat saja nanti apa yang akan terjadi kalau dia gak mau mengaku. Ya Allah, ya Allah, turunkan ajab baginya bila dia tidak mau mengakui kesalahannya. Ya Allah, demi langit dan bumi yang menjadi saksi, cepat atau lambat pasti akan menjemput ajalnya. Oh gitu ya. Kalau seandainya Hmm? dia benar tidak melakukan apa yang dituduhkan padanya, ya Allah Akan menghapus semua dosa-dosanya. angkatlah semua ini, bersihkan dari semua tuntutan-tuntutannya ya Allah. Bebaskan, jadikan dia sebagai orang yang baik, bukan tuduhan orang yang menyangkanya orang tidak baik ya Allah. Sudah ya, kira-kira prosesnya gitu aja sudah selesai. Terus misalkan saya minta pendapat kalian ya, pendapat aja. Habis ini kita akan mengundang kodamnya yang kafir. Kira-kira gimana? Bisa nggak? Setelah mbah-mbah ini saudara-saudara saya anggap Anda berdua saudara saya karena sama muslim, akhul muslim ya. Misalkan minta saran aja. Habis ini supaya lebih jelas lagi, pemirsa yang melihat ini lebih jelas, kodam itu kan nggak selalu
Anda saja yang muslim. Kadang kan ada yang kafir katanya tadi gitu kan. Misalkan saya habis ini ngundang yang kafir itu gimana? Cuma pengetahuan aja. Perannya kodam kafir di sumpah pocong itu apa gitu aja sih, Mbak. Menurut Anda gimana? Menjerumuskan manusia. Yang benar menjadi salah. Yang salah dibenarkan. Coba ya, habis ini saya ngundang ya setelah Anda. Coba dipantau aja, Mbak ya. Anda nggak usah pulang, mohon di sini aja. Nanti saya tak masukkan kodam yang kafir gitu ya. Ya. Ini sudah selesai prosesnya secara Islam itu ya. Itu pemirsa, yang jelas dalam Islam memang kurang baik ya, nggak disarankan melakukan sumpah pocong ini. Tapi ternyata juga ada kodam Islam, kodam Muslim yang perhatian juga, ikut andil juga dalam proses sumpah pocong ini pemirsa. Dan kali ini kita akan memasukkan juga sosok kodam kafir. Kodam-kodam kafir ketika ada sumpah pocong di suatu wilayah, yang datang itu adalah kodam kafir. Seperti apa auranya, seperti apa kekuatannya, seperti apa dampaknya, kita langsung saja kita akan memasukkan sosok jin kafir. Tolong dipantau ya Mbah ya. Ini saudara kita berdua, cuman dari bangsa jin ya. Tapi beliau muslim. Ya sudah Mbah, terima kasih banyak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa keluar sendiri Mbah ya. Terima kasih banyak Mbah ya. Nah, kita sucinya Mbah. Silakan. Tolong dipantau Mbah, jangan keluar dulu, jangan pulang dulu. Ya napa Ki? Niki tetap di sini apa kita keluarkan? Dikeluarkan. Iya Mbah. Jendak antum keluar, ente keluar dulu Mbah ya. Tapi nggak usah pulang, pantau di sini. Kita akan masukkan jin kafir. Seperti apa prosesnya ya? Ya. Sudah kita saksikan bersama proses sumpah pocong yang ada kodamnya. Kodam muslim. Kali ini kita akan masukkan kodam-kodam kafir, aura-aura negatif. Ketika ada sumpah pocong, ini aura negatif ini hadir, menyelimuti. Monggo Ki, silakan Ki. Sudah ada target. Wah, saya bantu. Ayo, Ustaz Farhan siap-siap ya. Aku melotot iku. Ayo Ustaz Farhan ini. Kamu ngerti bahasa saya enggak? Kamu ngerti bahasa saya enggak? Ngapain? Nah, nah, bisa bahasa saya kita. Waduh, nih Karena Ustaz Farhan ya. kayak bau ngamuk ini, Gus ini. Selamat malam. Betul kamu kodam-kodam yang sering ada sumpah-sumpah pocong kamu ikut di situ? Apa bentuk kamu seperti pocong atau gimana? Hah? Ya apa? Apa? Siapa? Hmm? Siapa? Apa? Ini mau sumpah pocong ini. Kasusnya berat ini. Kamu biasa seneng kalau ada orang sumpah pocong kamu masih datang. Peran kamu apa? Gak salah. Hmm? Dia gak salah. Ya, ini kasusnya dia dituduh. Tuduh orang banyak katanya korupsi. Ya. Kamu siapa? Tapi saya suruh jangan mengaku. Oh gitu. Walaupun dia salah, gak boleh ngaku. Oh gitu pemirsa, ternyata pemirsa. Kenapa? Kamu jadi bohong dong dia. Dia ingin kaya. Hidup di dunia harus kaya. Oh gitu. Itu di dunia harus kaya katanya. Jangan ngaku. Jangan ngaku. Nanti urusan saya. Tapi kan nanti ada dampaknya. Urusan belakangan. Oh gitu dengan belakangan. Iya ya, sudah jelas pemirsa ya. Yang penting di dunia dia kaya, dia senang. Gak peduli dituduh siapapun. Yang penting semuanya serba ada. Prosesnya gimana?
dampaknya nanti kalau sudah meninggal itu urusan saya. Mungkin akan jadi itunya temannya ntar. Oh gitu ya. Kalau meninggal ya temannya. Saya mau tanya nih, ini kan bulan Ramadan. Kamu ini sosok seperti apa kok gak dikerangkeng, kok gak dibelenggu? Tapi kan saya dipanggil. Saya tidak menyalahkan manusia. Ini biar ada pemirsa paham ya. Oh itu Gus kok ada sosok seperti itu. Ini alamnya dari alam Abdul Jumud pemirsa. Jadi nggak dapat apa kerangkeng, nggak dapat jatah kerangkeng, nggak dapat jatah belenggu. Karena alam Abdul Jumud itu penghuninya adalah masih keturunan manusia di zaman Nabi Nuh. Ingat ya. Tapi tak nampak kasat mata. Ini alamnya mereka, Abdul Jumud. Jangan salah pemikiran. Bukan semua jin yang dikerangkeng. Jangan salah. Ya. Buat pemirsa yang masih belum paham, ini Ramadan kok ada sosok-sosok seperti itu, bisa dilihat di video saya sebelumnya. Ya. Terus seperti apa peran kamu ketika ada sumpah pocong seperti ini? Cuma itu aja supaya mempertahankan kebohongannya. Ya, tetap ditahankan. Jangan sampai mengaku. Kelak menjadi teman saya. Kamu merasuk atau gimana itu? Atau bisiki atau gimana? Jelas. Ada lagi yang kamu ceritakan peran kamu. Sekali ada sumpah pocong, saya pasti ikut datang. Pasti saya datang. Jangan sampai dia mengaku. Jangan sampai mengaku. Jangan sampai mengaku. Jangan sampai mengaku. Iya. Ada lagi sudah? Cukup. Ya udah kamu keluar. Ya cukup sudah pemirsa yang telah kita sampaikan, kita saksikan bersama tentang sumpah pocong. Sudah jelas ya pemirsa. Semoga bermanfaat lah. Ada jin kafir juga. Kodamnya kodam kafir ada juga ternyata. Dan kodam Islam. Tadi itu sudah jelas kita lihat bersama, kita saksikan bersama. Ya memang mengerikan juga ya. Karena langsung bergetar. Langsung urusannya sama Allah. Janganlah sumpah-sumpah. Apalagi mengucapkan kalimat qasam demi langit, demi bumi, wallahi billahi tallahi. Bergetar pemirsa kalau main sumpah, kecuali sudah mentok kita dizolimi, kita dikhianati, kita diinjak-injak harga diri kita. Kalau sudah seperti itulah baru ya. Kalau sudah agama kita dinistakan, agama kita didustakan, baru kita buat mubahalah. Ya. Buat mubahalah 7 Al-Quran. Itu pemirsa. Maka nanti akan mendapatkan azab orang yang memfitnah kita, orang yang menuduh kita, orang yang menghancurkan hidupan kita, orang yang menzalimi kita. Jadi jangan asal-asal sumpah, dikit-dikit sumpah, dikit-dikit apalagi sumpah pocong. Wah, diburu berpocong kamu. Karena identik dengan kematian ya, seperti mayit. Ya mungkin itu sajalah tentang sumpah pocong. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya. Pergunakanlah sumpah itu. Tapi kalau dalam Islam ya namanya mubahalah, bukan sumpah pocong. Pakai namanya mubahalah. Itu kalau sudah mentok kita ya, sudah mengancam diri kita, mengancam harga diri kita, mengancam keselamatan kita, barulah mubahalah pemirsa. Mubahalah bawa Al-Quran 7 gitu ya. Bawa Al-Quran itu aja. Saya bersumpah bahwa saya tidak seperti yang kalian tuduhkan. Apabila saya melakukan apa yang kalian tuduhkan, maka saya akan dihinakan oleh Allah 7 turunan. Sebaliknya, apabila saya tidak melakukan apa yang kalian tuduhkan, maka kalian demi Allah akan merasakan, akan mendapatkan azab 7 turunan, akan dihinakan anak-anakmu, akan dihinakan cucu-cucumu, dan mati dalam keadaan hina sehina-hinanya. Begitu pemirsa. Kira-kira jelas pemirsa ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kehidupan kita. Tentang sumpah pocong dalam Islam tidak dianjurkan. Sekali lagi saya sampaikan, dalam Islam tidak dianjurkan. Ya, kalau sudah mentok kita dituduh,
pengadilan sudah tidak bisa memutuskan, pakailah mubahalah. Itu saja dari saya, Idris Al-Marbawi. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Support terus channel ini, karena hasil dari channel ini pemirsa untuk pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thariqul Jannah yang ada di sini, untuk asrama bagi asrama santri-santri untuk menghafal Al-Quran. Hasil dari video ini, support terus sampai tembus 100.000 subscriber ya. Itu saja pemirsa. Untuk info selanjutnya bisa lihat di link deskripsi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sudah kita menggali informasi, menguak tuntas tentang Kodam Sumpah Pocong. Jadi kalian yang sudah melakukan sumpah pocong, bahwasanya yang beliau jelaskan tadi, bersumpah atas nama Allah itu sebenarnya tidak boleh. Tapi kalau sudah mentok, bisalah kita mubahalah. Dan itulah tadi kesimpulannya kemagisan dari sumpah pocong. Untuk itu kita lanjutkan ekspedisi ini, entah apa yang akan dikuak. Dan nanti saya akan membuat opening lagi. Cukup dari saya, presenter. Nama XPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.